Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelda Ahirmaini, kelas 5A, Prodi Tadris IPA dengan NIM 1911260004. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai vitamin. Baiklah, di sini sebelum kita menjelaskan materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembahasan materi ini. Yang pertama itu kita dapat mengetahui pengertian dari vitamin, selanjutnya kita dapat mengetahui fungsi dari vitamin tersebut, yang ketiga kita dapat mengetahui sumber dan kebutuhan dari vitamin, dan keempat kita dapat mengetahui klasifikasi dari vitamin tersebut, dan yang terakhir itu yaitu kita dapat mengetahui akibat dari kekurangan dan kelebihan dari vitamin. Kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian vitamin. Nah, apa sih itu vitamin? Nah, vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk menunjang kinerja tubuh. Nah, umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Seperti contohnya ketika kita sedang berjemur di pagi hari, nah sinar matahari pagi membantu produksi vitamin D pada tubuh kita. Nah, selain itu, karena tidak semua vitamin dapat diproduksi oleh tubuh kita, maka manusia tetap membutuhkan vitamin sebagai nutrisi tambahan. Nah, jika kita tidak mendapatkan kadar vitamin yang cukup, kondisi tersebut bisa menimbulkan beberapa gejala penyakit. Nah, seperti contohnya, jika kita defisit vitamin C, maka gejala awal yang umumnya terjadi, kita akan terkena gusi berdarah atau sariawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi umum vitamin. Nah, vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker, dan untuk memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Fungsi umum. Nah, selanjutnya kita memasuki pada fungsi masing-masing dari vitamin itu. Yang pertama itu vitamin A. Nah, vitamin A adalah salah satu vitamin yang berfungsi untuk perkembangan dan kinerja sebagai organ tubuh seperti mata, kulit, organ reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya itu vitamin B kompleks. Nah, semua vitamin B kompleks memiliki peran penting dalam tubuh, seperti mencegah infeksi, meningkatkan fungsi otak, mendukung produksi sel darah merah, meningkatkan energi, membantu proses pencernaan, serta menjaga kesehatan jantung dan saraf. Nah, selanjutnya itu adalah vitamin C. Nah, vitamin C berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel tulang, gigi, dan kulit. Selain itu, vitamin C juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai infeksi, membantu penyerapan zat besi, dan mempercepat menyembuhkan luka, serta sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radiasi bebas. Selanjutnya itu adalah vitamin D. Nah, vitamin D dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor. Selanjutnya yaitu ada vitamin E. Nah, vitamin E merupakan salah satu antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radiasi bebas. Nah, tidak hanya itu, vitamin ini berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghaluskan pembuluh darah merah, menyehatkan sel darah merah, dan mengurangi resiko pengumpalan darah. Nah, selanjutnya yaitu vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin ini berperan penting dalam proses pembekuan darah, menjaga kesehatan tulang, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Baiklah, yang selanjutnya kita membahas mengenai sumber dan kebutuhan vitamin. Nah, sumber vitamin itu bisa dari cahaya matahari pagi, selanjutnya bisa dari makan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, contohnya yaitu vitamin A bersumber dari hati, sapi, udang, ubi jalar, dan sebagainya. Selanjutnya vitamin B1 didapat dari nasi merah, semangka, dan lainnya. Selanjutnya vitamin B2 didapat dari susu, pisang, telur, ikan, dan sebagainya. Selanjutnya vitamin B3 didapat dari daging sapi, daging unggas, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya vitamin B5 didapat dari kuning telur, tomat, alpukat, brokoli. Dan kemudian vitamin B7 bersumber dari kuning telur, kacang kedelai, kacang almond, bayam, ubi jalar, dan ikan. Vitamin B9 bersumber dari daging hati sapi, kedelai, asparagus, dan lainnya. Selanjutnya vitamin B12 bersumber dari susu kedelai, sereal, daging unggas, kentang, dan daging lainnya. Selanjutnya vitamin C. Nah, bersumber dari jeruk, jambu biji, bayam, paprika, melon, mangga, dan stroberi.
Vitamin D bersumber dari susu, hati sapi, telur, minyak ikan, dan paparan sinar matahari. Selanjutnya, vitamin E bersumber dari biji bunga matahari, minyak nabati, kiwi, telur, gandum, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, yang terakhir itu vitamin K, bersumber dari sayuran hijau seperti bayam, sawi, dan kangkung, labu, peterseli, kedelai, dan asparagus. Jadi itu tadi lebih kepada makanan seperti buah-buahan dan sayuran, dan ada juga paparan matahari yaitu menghasilkan vitamin D. Nah, untuk kebutuhan vitamin itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, tidak boleh berlebih dan tidak juga kekurangan. Vitamin dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama itu vitamin yang larut lemak. Yang kedua itu yaitu vitamin yang larut air. Nah, apa saja sih vitamin yang larut dalam lemak? Nah, yang pertama itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, kelebihan vitamin yang larut dalam lemak akan tersimpan di dalam liver, hati, dan tidak akan dihilangkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin yang larut air. Nah, vitamin yang larut dalam air adalah B dan C. Nah, kelebihan vitamin yang larut dalam air dikeluarkan melalui urin dan keringat. Akibat kekurangan dan kelebihan vitamin. Nah, yang pertama itu vitamin A. Nah, kekurangan dari vitamin A akan menyebabkan rabun senja dan katarak. Selain itu juga akan mengalami infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, dan kondisi kulit yang kurang sehat. Nah, kelebihan vitamin A akan mengakibatkan tulang rapuh, menyebabkan nyeri pada persendian, sakit kepala, kelelahan kulit kering, bersisik, dan berubah warna menjadi kekuning-kuningan, serta kerusakan atau pembengkakan hati. Nah, selanjutnya itu kekurangan vitamin B. Ada banyak yang vitamin B, dari vitamin B1, B3, B5, B7, B9, sampai B12. Nah, yang salah satunya itu ada kekurangan vitamin B1. Nah, akibat kekurangan vitamin B1 akan mengakibatkan kulit akan mengalami berbagai gangguan seperti kulit kering dan bersisik akibat kekurangan vitamin B. Dapat menyebabkan tubuh mengalami kekejang, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Nah, kelebihan vitamin B, jika terjadi kelebihan vitamin ini akan dibuang keluar tubuh bersama urin. Namun, jika terjadi kesalahan pada prosedur hingga tidak bisa keluar, kemungkinannya akan mengakibatkan gangguan ginjal. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke kekurangan dari vitamin C akan mengakibatkan gusi, berdarah, dan nyeri pada persendian. Nah, kelebihan vitamin C, diare, muntah, mual, nyeri ulu hati, kram, dan sakit perut, insomnia, batu ginjal, serta sakit kepala. Nah, selanjutnya vitamin D. Nah, tidak adanya vitamin D membuat jenis mineral ini tidak akan dapat menjaga dan dapat menyebabkan penurunan jumlah mineral. Nah, hal ini mungkin kemudian membuat tulang akan menjadi rapuh, mudah patah, hingga berisiko terkena penyakit osteoporosis. Nah, kelebihan vitamin D, walau sangat jarang terjadi, kelebihan vitamin D bisa menyebabkan mual, muntah, kehilangan nafsu makan, sakit perut, sembelit, diare, hingga gagal ginjal. Nah, selanjutnya itu ada vitamin E. Nah, kekurangan vitamin E bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan koordinasi, gerak tubuh, hingga kebutaan. Nah, kelebihan mengkonsumsi vitamin E akan meningkatkan peredaran darah dalam tubuh. Selanjutnya vitamin K. Nah, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan pendarahan yang sulit dihentikan. Nah, mudah memar, muncul gumpalan darah di bawah kuku, dan tinja berwarna gelap. Biasanya kekurangan vitamin K lebih sering dialami oleh bayi daripada orang dewasa. Nah, kelebihan vitamin bagi tubuh sangatlah penting. Namun, apabila berlebih dalam mengkonsumsinya, terutama untuk jenis vitamin larut lemak, hal ini akan lebih menyebabkan keracunan vitamin yang justru dapat merusak organ tubuh. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.